Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uyun, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Papua. NIM 2018-0034-4037. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Bungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya siap untuk melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 11 MIPA 1, materi tekanan hidrostatis. Mohon saran dan masukannya Bapak Ibu untuk pembelajaran berikutnya agar saya dapat memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kawannya hari ini? Baik. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Seperti biasa, sebelum kita belajar, agar pembelajaran kali ini lebih bermakna, mari kita berdoa dulu ya. Ismail, silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ismail. Hari ini siapa yang tidak hadir ya? Siva. Kenapa ini? Sakit. Siapa lagi? Siapa? Nur Afita. Nur Afita kenapa? Izin. Siapa lagi? Ica. Kenapa Isya? Izin. Oke, baik. Ya. Bapak sampaikan ya untuk dijaga kesehatannya karena memang musim sekarang ini musim sakit. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan pretest dulu ya. Jadi pretest ini tujuannya untuk mengetahui kemampuan anak-anak sebelum proses pembelajaran berlangsung. Jadi ini linknya, link pretestnya, kemudian ini adalah barcode-nya. Silakan untuk dikerjakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Bapak akan menampilkan sebuah gambar ya. Ini kira-kira gambar apa? Ya, ini adalah orang menyelam. Ya. Pernahkah anak-anak menyelam di sungai atau di laut? Mungkin yang sering menyelam di sungai di belakang sekolah ini barangkali. Iya sih. Nah, kemudian ya, ketika anak-anak menyelam, semakin dalam anak-anak menyelam, pasti dari anak-anak pasti akan terasa sesak. Mengapa kira-kira hal ini bisa terjadi? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Saya. Karena paru-paru
dan dada terkena tekanan air atau tekanan hidrostatis. Oke, berikan aplaus dulu untuk Sinta. Kemudian, siapa lagi yang bisa kira-kira? Saya Pak. Silakan ulang. Semakin dalam kedalaman air, maka semakin besar tekanan yang diberikan air pada dada. Dengan demikian, orang yang berenang terlalu dalam akan mengakibatkan dadanya terasa sesak. Oke, berikan aplaus lagi untuk Bulan. Selanjutnya satu orang lagi, siapa kira-kira? Ya, silakan Saskia. Semakin dalam kita menyelam, maka tekanan yang didapat oleh tubuh akan semakin besar. Tekanan tersebut berasal dari air. Oke, baik, berikan aplaus untuk Saskia. Jadi, bahwa semakin dalam kita menyelam, tekanan air itu akan semakin besar sehingga kita terasa sesak. Oke? Ya, baik anak-anak, kemudian Bapak harapkan untuk anak-anak semangat belajar ya, karena ilmu adalah harta yang paling berharga. Dimanapun kita pergi, ilmu itu tidak akan membebani kita, malah akan membantu kita. Jadi semangat untuk belajar ya. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan pelajari tentang tekanan hidrostatis. Ya, anak-anak mungkin sudah pernah pelajari di SMP, tapi mungkin sudah dilupa ya. Ya. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, tujuan pembelajaran KD pengetahuan, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep tekanan hidrostatis. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara tekanan hidrostatis dan kedalaman. Dan yang terakhir, yang keempat adalah peserta didik dapat menganalisis tekanan hidrostatis dan massa jenis fluida. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran di KD keterampilan, nanti anak-anak akan merancang percobaan tekanan hidrostatis menggunakan PET ya. Setelah itu melakukan praktikum dan terakhir mempresentasikan hasilnya. Banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh setelah mempelajari tekanan hidrostatis. Salah satunya, siapa yang pernah diinfus di sini? Saya. Ya, Wulan. Jadi Wulan, ketika Wulan diinfus, pasti akan lebih besar tekanan yang ada di infusnya daripada tekanan yang di pembuluh darahnya. Agar cairan yang diinfus masuk ke dalam tubuh kita. Sebaliknya, kalau lebih besar tekanan yang di pembuluh darah, pasti darah akan mengalir ke infusnya. Seperti itu. Kegiatan pembelajaran kali ini, ya, nanti Bapak akan memberikan video pembelajaran ya. Disimak baik-baik ya. Kemudian Bapak akan membagikan LKPD, melakukan demonstrasi dan anak-anak praktikum ya. Dan setelah itu anak-anak mempresentasikan hasilnya. Dipilih salah satunya saja yang ingin mewakili kelompoknya. Di dalam kegiatan pembelajaran kali ini juga, ya, Bapak akan melakukan penilaian pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikapnya adik-adik. Jadi dalam proses pembelajaran kali ini, jangan bermain ya, belajar dengan baik. Silakan untuk disimak video ini ya.
juga pengendali banjir. Waduk Jatiluhur juga menyediakan fungsi pariwisata dengan tersedianya fasilitas rekreasi. Lima, Waduk Karakates. Waduk Insinyur Sukami atau disebut juga dengan Bendungan Karakates merupakan bendungan yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bendungan Karakates tercipta karena tertahannya aliran sungai di atas. Bendungan ini dibangun pada tahun 1975 sampai 1977 dan difungsikan sebagai pembangkit listrik tenaga air serta dapat berfungsi sebagai pengendali banjir. Biaya untuk pembangunan bendungan besar ini tercatat memakan dana besar hingga 10 miliar rupiah. Bendungan Karakates ini dijadikan sebagai tempat rekreasi warga setempat dan dijadikan sumber PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Dalam video ini adalah video 5 bendungan yang terbesar di Indonesia. Oke, kira-kira dari video ini siapa yang bisa merumuskan masalahnya? Saya Pak, saya akan bertanya mengenai video tersebut tentang pembuatan bendungannya. Mengapa bagian bawah bendungan dibuat lebih tebal, lebih besar daripada bagian atas bendungan? Baik, bagus sekali pertanyaannya dari Pak. Berikan apa untuk Fahri? Jadi, menurut Fahri bertanya dari video ini katanya, kenapa di pembuatan bendungan ini lebih besar di bawahnya daripada di atas? Kira-kira siapa yang bisa memberikan hipotesis awalnya? Silakan Saskia. Menurut saya, bendungan itu dibuat seperti itu agar agar tidak mudah jebol, karena semakin ke dalam tekanannya semakin besar. Oke, baik. Berikan aplaus dulu untuk Saskia. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa kira-kira? Saya Pak, Silakan Elsa. menurut saya dibuat seperti itu untuk memperlambat pengikisan dan agar bendungan tidak mudah jebol. Oke, baik. Berikan aplaus lagi untuk Elsa. Satu lagi, kira-kira siapa yang bisa? Saya Pak, Ya, silakan Faira. menurut saya bagian bawah bendungan dibuat lebih tebal agar bendungan tidak mudah jebol karena tekanan zat cair terbesar berada pada dasar bendungan tersebut. Ya, baik. Berikan aplaus untuk Faira. Oke, jadi hipotesis awal yang telah diberikan oleh teman kalian kita akan buktikan nanti di praktikum tekanan hidrostatistiknya. Bapak telah membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 ya. Silakan untuk dilihat namanya, kemudian silakan untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing berdasarkan pembagian kelompok ini. Oke, sudah bergabung ya? Kemudian, ya masing-masing ketua kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil rekaman ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Sebelum anak-anak melakukan praktikum, Bapak akan melakukan demonstrasi dulu ya, agar anak-anak nanti praktikumnya lancar. Yang pertama yang anak-anak lakukan adalah silakan klik link pad yang telah Bapak bagikan di WA ya. Setelah diklik, tampilannya nanti akan seperti ini. Tampilan padnya akan seperti ini. Kemudian silakan untuk diklik notnya yang ini untuk mengisi baknya. Dikasih full saja ya. Setelah itu silakan untuk diklik gridnya. Oke, yang gridnya yang ini. Oke. Kemudian silakan untuk ditekan, diklik alat pressurnya, pengukur tekanan. Ini untuk mengukur tekanan luar udara dan
silakan untuk mengklik kembali untuk mengukur kedalaman yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke? Kemudian yang ini, yang tekanan di luar udara ini silakan untuk dimasukkan di tekanan luar udara. Ya, yang di sini. Oke? Tekanan luar udara yang ini diisikan. Yang ini. Oke? Selanjutnya untuk yang kedalaman pertama silakan untuk diisikan di sini. Yang tekanan totalnya. Oke? Sampai di sini paham? Jadi yang kita akan gunakan hari ini dua fluidanya, air dengan minyak. Kemudian untuk yang tekanan hidrostatisnya, ya, Bapak akan jelaskan sedikit ya. Di sini kan ada 3 kolom. Ya, oke. Untuk yang tekanan hidrostatisnya, nilai yang ada di tekanan total dikurang dengan nilai yang ada di udara luar. Seperti itu ya. Jadi nilai yang ada di tekanan total kurang nilai yang ada di tekanan udara luar. Jadi seperti itu. Silakan hasilnya dimasukkan di tekanan hidrostatis. Kemudian anak-anak silakan untuk melakukan praktikum. Yang kurang dipahami silakan untuk ditanyakan ya. Oke. Kemudian dalam mengisi LKPD-nya silakan untuk mencari jawabannya di modul ini yang telah Bapak bagikan di WA atau mencari di internet. Oke. Silakan dikerjakan. Waktunya 30 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Bagaimana cara menentukan tekanan hidrostatis? Ya, kalau untuk tekanan hidrostatis diukur dulu tekanan udara luarnya ya. Kalau sudah didapat, ini kan sudah didapat. Kemudian untuk diukur lagi tekanan totalnya. So, setelah didapat, ya tekanan total ini dikurang dengan tekanan udara luarnya, sehingga didapatkan tekanan hidrostatisnya. Jadi seperti itu untuk kedalaman 1 dan kedalaman 2. Dan untuk fluida gasolin atau minyak seperti itu juga. Silakan dikerjakan. Kelompok lain dikerjakan juga ya. Kelompok 4 silakan dikerjakan. Koma berapa nih? 20,8. Tidak ada kendala dalam pengisian LKPD-nya. Tidak ada. Praktikumnya tidak ada juga ya. Oh ya, silakan lanjut.
akan semakin besar tekanan maka akan semakin besar tekanan hidrostatisnya. Keempat, semakin dalam tim besar masa ini semakin besar masa jenis zat cair, maka makanan hidrostatisnya juga semakin besar, maka tekanan hidrostatis. Oke, sudah belum? Satu lagi. Mengalami gravitasi. Ini gravitasi yang diakibatkan oleh berat. Karena berat yang terjadi yang dipengaruhi oleh tiga faktor yakni percepatan gravitasi, kedalaman massa benda, dan massa jenis fluida. Massa jenis fluida. Oke, selanjutnya ya, kita akan presentasi dulu ya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Silakan untuk dipilih perwakilan kelompoknya, siapa yang akan mewakili kelompoknya untuk presentasi. Ya, Bapak akan acak ya. Yang akan presentasi pertama adalah silakan untuk kelompok 4. Siapa perwakilannya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil pengamatan kami. Untuk jenis fluida air 1000 kg per meter kubik, tekanan udara luarnya 101,315 kilopascal. Nomor 1, untuk kedalaman 1 meter, tekanan total 11,186 kilopascal. Tekanan hidrostatisnya 9,871 kilopascal. Nomor 2, untuk kedalaman 2 meter, tekanan total 121,3 kilopascal. Tekanan hidrostatisnya 19,688 kilopascal. Nomor 3, untuk kedalaman 3 meter, tekanan total 130,722 kilopascal. Tekanan hidrostatisnya 29,47 kilopascal. Hasil analisis pengamatan. 1. Bunyi tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang dialami oleh suatu benda atau objek yang dialami gravitasi ketika berada di dalam fluida. 2. Faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu dalam zat cair, massa jenis zat cair akan percepatan gravitasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan apa dulu untuk kelompok 4. Ada yang ingin bertanya dari kelompok 4? Saya, Pak. Silakan. Guys ya. Jadi hasil mengapa hasil pengamatan kami berbeda dengan hasil pengamatan kalian? Silakan kelompok 4. Ada yang ingin ditanggapi? Ya, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena menurut ketelitian masing-masing dalam melakukan praktikum. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Berikan apa dulu untuk kelompok 4 dan kelompok 5. Jadi, memang biasanya untuk hasil praktikumnya berbeda, tergantung dari tingkat ketelitian masing-masing kelompok. Kemudian kelompok terakhir yang akan tampil adalah kelompok 2.
Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil pengamatan kami. Jenis beda gasolin 700 kg per meter kubik. Tekanan udara luar 101,30 kPa. Kedalaman 1, tekanan total 108,26. Tekanan hidrostatis 6,96. Kedalaman 2, tekanan total 115,07. Tekanan hidrostatis 13,77. Kedalaman 3, 121,90. Tekanan hidrostatis 20,6. Analisis hasil pengamatan. Yang ketiga, dari hasil pengamatan bagaimana hubungan tekanan hidrostatis terhadap kedalaman benda. Jelaskan. Kedalaman zat cair juga mempengaruhi tekanan hidrostatis pada zat cair. Semakin jauh satu titik dalam zat cair dari permukaannya, maka akan semakin besar tekanan hidrostatisnya. Maksudnya, tekanan hidrostatis akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman titik zat cair. Yang keempat, dari hasil pengamatan, bagaimana hubungan tekanan hidrostatis terhadap massa jenis benda. Semakin besar massa jenis benda, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Kesimpulannya, tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang dialami oleh benda atau objek yang mengalami gravitasi ketika berada dalam fluida yang dipengaruhi faktor massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman benda. Semakin dalam suatu benda, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Dan semakin besar massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya anak-anak, ya, kelompok sudah selesai semua tampil ya. Ada yang ingin bertanya mungkin di kelompok 2? Tidak ada? Kalau tidak ada, kemudian kita membuat kesimpulan dulu ya. Kita akan menarik kesimpulan berdasarkan tujuan pembelajaran yang ada. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep tekanan hidrostatis. Kira-kira siapa yang bisa? Merupakan tekanan yang dialami oleh suatu benda atau objek yang mengalami percepatan gravitasi ketika berada di dalam fluida. Tekanannya diakibatkan oleh gaya berat yang ada di atas benda tersebut. Artinya semua titik pada suatu bidang datar pada suatu zat cair yang sejenis akan memiliki tekanan yang sama, dengan persamaan tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis fluida dikali gravitasi dikali kedalaman massa benda. Terima kasih. Baik, berikan aplaus dulu untuk Prana. Selanjutnya untuk ya KD yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Siapa yang bisa kira-kira? Ya, Pak. Silakan Nur Fadila. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu adalah kedalaman zat cair, massa jenis zat cair, dan gravitasi. Ya. Baik, berikan aplaus dulu untuk Nur Fadila. Selanjutnya yang kedua, hubungan antara tekanan hidrostatis dan kedalaman. Siapa yang bisa? Nah, silakan Nadine. Hubungan antara tekanan hidrostatis dengan kedalaman adalah semakin dalam suatu zat cair, maka semakin besar tekanan hidrostatis. Ya baik, berikan aplaus lagi untuk Adit. Yang akhir, kira-kira anak-anak, ya. Hubungan antara tekanan hidrostatis dan massa jenis fluida. Siapa yang bisa? Silakan Fahri. Semakin besar massa jenis suatu benda, maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatis benda tersebut. Baik, berikan aplaus dulu untuk Fahri. Baik anak-anak, ya terima kasih telah menyimpulkan. Kemudian Bapak akan ya memilih yang terbaik ya untuk tampil hari ini, kelompok yang tampil hari ini. Dari penampilan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5, menurut Bapak dari penyajian datanya sampai mempresentasikan hasilnya, yang terbaik menurut Bapak adalah kelompok 2. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Bapak akan memberikan penguatan sedikit ya. Oke, diperhatikan dengan baik ya.
Yang pertama, pengertian tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang dialami oleh suatu benda atau objek yang mengalami gravitasi ketika berada di dalam fluida. Selanjutnya, untuk persamaan tekanan hidrostatis, pH sama dengan rho GH, di mana pH adalah tekanan hidrostatis, satuannya Pascal. Yang kedua, rho adalah massa jenis, kilogram per M/3. Kemudian G adalah percepatan gravitasi dan H adalah kedalaman benda dari permukaan fluida. Jadi ini adalah persamaan tekanan hidrostatis. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Ada 3 faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Kita sudah lakukan tadi praktikum, jadi kita sudah dapatkan. Yang pertama adalah massa jenis zat cair. Semakin besar massa jenis zat cair, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar pula. Dibuktikan tadi dengan praktikum minyak dan air. Air kan lebih besar massa jenisnya, jadi pasti tekanan hidrostatis air akan lebih besar daripada minyak. Selanjutnya, untuk yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi adalah kedalaman zat cair. Ya, kita sudah praktikum tadi ada kedalaman 1 sampai kedalaman 3. Di kedalaman 3 pasti tekanan hidrostatisnya akan lebih besar, karena semakin dalam suatu benda pasti akan mengalami tekanan yang begitu besar. Seperti itu. Kemudian ternyata kecepatan gravitasi juga mempengaruhi tekanan hidrostatis. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis ya. Selanjutnya, contoh penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar bendungan. Kenapa struktur bendungan dibuat di bawahnya lebih besar daripada atasnya? Karena tekanan air yang di bawah itu lebih besar daripada yang di atas, di permukaannya, sehingga agar jembatan atau bendungan ini tidak mudah jebol, maka dibuatlah kerangkanya seperti itu, lebih besar di bawah daripada di atasnya, seperti itu. Selanjutnya, ya ini adalah gambar orang menyelam yang di pertama tadi. Kenapa ketika kita menyelam semakin dalam dada kita terasa sesak? Ya, sama seperti itu. Semakin dalam kita menyelam, tekanan yang ada di dalam zat cair pasti akan besar, sehingga akan menekan yang ada di dalam tubuh kita, termasuk di paru-paru, sehingga kita susah bernafas. Akibatnya seperti itu. Kita sesak untuk bernafas kalau di yang paling dalam kita menyelam. Selanjutnya adalah yang ini, ya infus. Ini sepertinya ini adalah banyak sekali yang sakit, pasti yang diinfus tahu bahwa ketika anak-anak diinfus akan lebih besar tekanannya diinfus daripada di pembuluh darahnya, agar cairan yang ada di infus itu dapat mengalir ke dalam tubuh. Kita akan refleksi dulu ya dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Kira-kira siapa yang bisa berikan refleksi hari ini? Pak. Silakan Pak Ira. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Pemaparan materi mudah dipahami. Dengan menggunakan Chromebook, kita dapat mengakses materi yang tidak ada di buku dengan mudah. Saya berharap pertemuan selanjutnya akan lebih menyenangkan lagi dari hari ini. Baik, berikan aplaus dulu untuk Pak Ira. Akan memberikan soal postes ya. Jadi postes ini tujuannya untuk mengetahui kemampuan anak-anak setelah proses pembelajaran berlangsung. Jadi ini adalah link postesnya, kemudian ini adalah barcode-nya. Silakan untuk dikerjakan, waktunya 5 menit dari sekarang.
anak-anak, kemudian Bapak akan memberikan oleh-olehnya ini tugas. Ini adalah link tugasnya, kemudian ini pakurnya. Silakan untuk di-scan, ya, untuk disimpan linknya ya. Bapak juga akan bagikan di WA. Nanti dikerjakan di rumah. Terakhir adalah silakan untuk mengisi lembar survei. Waktunya 5 menit dari sekarang. Baik anak-anak, ya adik belajar baik-baik ya di rumah. Jangan cuma bermain adik ya. Oke. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan pelajari tentang hukum Archimedes. Jadi dibaca di rumah ya, dicari di internet. Banyak sekali materinya di internet. Kemudian sebelum kita akhir hari ini, Ismail silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ismail. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak. Bapak kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.